Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai penyakit autoimun SLE atau lupus. Tadi sudah dijelaskan ya sebagian oleh Dokter Sela dan tadi juga Julia bertanya nih proses perjalanannya nih kira-kira berapa lama dok dari dia pertama ada penyakit lupus sampai dia muncul gejala-gejala itu dok? Ya, proses inflamasi itu kita itu biasanya baru mengerti bahwa kita ini terjadi didiagnosis lupus apabila sudah timbul gejala kayak gitu. Jadi untuk menyerangnya antibodi sendiri ke dalam tubuh itu punya waktu yang berbeda-beda. Ya ini bukanlah seperti penyakit infeksi yang misalnya kita digigit nyamuk DBD kemudian di hari ke-7 baru timbul gejala. Itu tidak bisa kayak gitu. Ini sifatnya dadakan di mana ternyata kerja tubuh kita itu berbalik ke dalam seperti itu. Jadi ya kalau kita katakan berapa lama bisa timbul, ini akan berbeda-beda. Minimalnya inflamasi itu biasanya yang 14 hari. Baik, terima kasih Dokter Sela. Sekarang kita lanjut ke Dokter Elsa. Silakan dokter. Tadi udah dijelaskan ya sama Dokter Sela sampai ke manifestasi klinis. Jadi memang manifestasi klinisnya itu bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Nah, ini tadi ya, manifestasi yang paling banyak kata Dokter Sela adalah nyeri sendi. Jadi kalau memang ada pemirsa TVRI di rumah atau keluarganya yang nyeri sendinya berulang terus sudah diobati tapi terus tidak kunjung sembuh ya, curigai ke sini, ke penyakit lupus ini, karena khasnya di sini. Kadang pasiennya nggak melulu datang dengan yang butterfly rasi itu, bisa jadi awal kedatangannya tadi ya demam dulu, demam yang tidak kunjung sembuh-sembuh seperti itu ya. Ada yang nyeri sendi dulu yang tidak sembuh-sembuh. Jadi memang dia bisa dibilang khas kalau memang manifestasinya muncul sesuai dengan yang di sini. Tetapi tidak semua manifestasinya itu sama setiap orang. Mungkin yang ini yang muncul butterfly rasnya, mungkin yang ini yang manifestasi artritisnya atau nyeri sendinya ya. Oke, ini yang kulit tadi ya, juga sudah dijelaskan sama Dokter Sela. Dia bisa manifestasi ke paru-paru juga, bisa ke ginjal ya, dan sampai ke susunan saraf pusat juga bisa ya, ke mata, jantung dan sebagainya. Karena kan kita tahu semua organ kita, semua jaringan sel yang ada di tubuh kita ini kan dia punya masing-masing tentaranya masing-masing. Yang seharusnya tentara itu atau antibodinya itu menyelamatkan atau melindungi, menjaga seperti itu untuk tubuhnya sendiri, ternyata tadi kata Dokter Sela terjadi pengkhianatan di dalam tubuh seseorang itu, pengkhianatan antibodinya yang menyerang balik ke tubuhnya ya. Ini kriteria diagnosis SLE itu bisa ditegakkan ya, kurang lebih sama dengan slide sebelumnya ya. Dan nanti kalau ditanya apakah di puskesmas sudah bisa ditegakkan diagnosis, jawabannya bisa, tapi setidaknya kami bisa mendiagnosisnya dengan suspek. Suspek artinya memperkirakan bahwa pasien ini menderita SLE. Tetap nanti diagnosa pastinya atau pemeriksaan lebih lanjutannya pasti kami akan rujuk. Kalau SLE dia memang bukan yang kalau bisa dibilang kayak bukan kompetensi yang 4A atau 4B ya, dia memang lanjutan ke tingkat yang spesialis sebenarnya ya. Cuman nanti yang harus diketahui kalau sebenarnya ada kriteria untuk menegakkan. Jadi kalau berdasarkan klasifikasi SLICC ini, dia kurang lebih sama dengan 4 kriteria. At least 1 klinis dan 1 labor, 2 itu sudah cukup. Atau 4 clinical kriteria yang di sini ya. Nah, yang bintang-bintang ini
yang paling sering atau yang menunjukkan gejala khas dari lupus itu sendiri ya. Kayak tadi kutaneus dari kulitnya seperti itu ya, atau oral yang seperti dokter Sela bilang, dia sariawan tapi sariawannya itu tidak nyeri seperti itu, dan sariawannya itu sudah diobati tapi tidak kunjung sembuh-sembuh. Nah seperti itu, artritis, renal atau ginjal dan lain-lainnya. Nah kita masuk ke kriteria imunologiknya, atau yang mungkin kalau pasien-pasien bilang untuk pemeriksaan lanjutan laboratoriumnya. Tadi sudah disampaikan juga, disinggung oleh dokter Sela. Ada yang namanya tes ANA, ada di sini anti DNA, anti SM dan sebagainya. Tapi biasanya yang paling familiar adalah ANA sama dsDNA seperti itu. Itu adalah bisa dibilang kayak dua gold standarnya untuk seorang dokter spesialis ya. Dokter spesialis itu menegakkan oh ini adalah penyakit lupus ya. Kalau dia banyak versi. Kalau ini adalah kriteria diagnosis SLE yang memakai skor. Jadi kriteria diagnosisnya itu jika skornya itu 10 atau lebih. Jadi lebih dari sama dengan 10 bisa dia didiagnosa dengan penyakit SLE ini. Kalau ini mungkin untuk nice to know aja ya untuk pemirsa TVRI di rumah. Jadi untuk mendiagnosis lupus ini tidak melulu kayak dokter Sela bilang kayak DBD atau demam biasa. Mungkin dengan anamnesis dengan pemeriksaan fisik 80 mungkin kita sudah berani bilang oh ini adalah DBD, oh ini adalah demam tifoid. Tapi kalau untuk lupus mungkin agak lebih hati-hati untuk menegakkan lupus. Karena juga nanti kan tata laksananya akan lebih panjang. Dia long terapi, long evaluation seperti ya. Jadi ada tata laksana yang akan memakan waktu yang panjang. Juga nanti evaluasinya atau kontrolnya juga akan memakan waktu yang panjang seperti itu. Jadi akan lebih hati-hati untuk menegakkan. Ini pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan labor. Kayak biasa ada pemeriksaan darah rutin ya atau darah lengkap. Kalau pemeriksaan yang lain-lainnya yang paling penting itu ini serologi ANA sama anti dsDNA. Kalau pemeriksaan lain, saya rasa tergantung dari spesialisnya. Maksudnya adalah kalau memang dianya ada manifestasinya ke ginjalnya, misalnya kayak dokter Sela bilang, kalau sudah ada terjadi kerusakan ginjal yang belum terlalu berat seperti itu ya, mungkin ada ditemukan proteinuria atau hematuria, artinya protein yang lolos, jadi penyaring dari ginjal itu tidak berfungsi dengan baik sehingga protein yang seharusnya tidak keluar dari urin dia akan lolos melalui urin yang namanya proteinuria, atau darah yang disebut dengan hematuria. Jadi teridentifikasi darah di dalam urin. Kalau memang itu pasti akan dilakukan pemeriksaan urin dan juga pemeriksaan urium kreatinin seperti itu. Jadi tergantung lagi. Kalau memang sudah ada gejala ke hati, hepar, dan sebagainya, pasti akan dilakukan pemeriksaan lain-lainnya. Tapi yang paling gold standard itu adalah ANA dan dsDNA. Sekali lagi ya, kalau foto polos torak, ini tergantung lagi. Kalau emang dianya menyerang paru, pasti akan dipertimbangkan pemeriksaan foto polos torak untuk melihat apakah ada gangguan di paru-parunya. Seperti yang sampaikan dokter Sela, mungkin pleuritis pada selaputnya itu, atau pada organ dalamnya, atau pneumonia dan sebagainya, seperti itu ya. Keterangan setiap 3 sampai 6 bulan bila stabil. Jadi di sini dikasih marker ya. Kalau apa nih ya simbolnya pagar ya. Pagar 1, 2, 3. Kalau yang pagar 1 kita lihat yang nomor 1 itu pemeriksaan darah lengkap. Itu setiap 3 sampai 6 bulan itu dikoreksi namanya. Dikoreksi kalau kondisi pasiennya itu stabil. Stabil itu tadi kayak dokter Sela bilang, kayak pasiennya itu dia sudah bisa beraktivitas yang ringan-ringan, mengurus diri, mengurus keluarga, pokoknya aktivitas yang ringan-ringan itu sudah termasuk kategori lupus yang sudah terkontrol atau stabil, seperti itu. Kalau yang pagarnya 2, pemeriksaan hanya untuk awal diagnosis, tidak diperlukan untuk monitoring, seperti itu. Kalau yang pagarnya 3, setiap 3 sampai 6 bulan pada pasien dengan penyakit ginjal yang aktif. Ini ya, yang pagarnya 2, yang ANA, yang dsDNA pagarnya 3, seperti itu.
Tapi ini untuk nice to know aja, untuk pemirsa TVRI di rumah, untuk menyampaikan bahwa memang pengobatan, pemeriksaan seperti itu ya, itu memang memerlukan kesabaran yang ekstra, terutama untuk pasiennya itu sendiri, apalagi yang mendampingi, suami, istri, entah anak, entah orang tua, seperti itu ya. Karena dia bukan penyakit yang kayak demam, minum antibiotik sembuh 2 minggu, seperti itu. Kita harus pemeriksaan untuk mendiagnosisnya itu juga memerlukan perjalanan yang panjang, pemeriksaan yang panjang, pemeriksaan yang banyak, enggak 1-2 seperti itu ya. Baik, selain banyak juga panjang juga ya dok, itu perlunya sabar ya dok ya. Baik, menarik sekali dokter, nanti kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.